Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surabaya berdiri sejak 9 April 1992 yang merupakan UPT Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Saya salah satu mahasiswa magang di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan. Oke, jadi saat ini saya sedang melaksanakan magang di BPAFK Surabaya, yang dimana di BPAFK Surabaya ini memiliki banyak instalasi. Untuk lebih lanjutnya kita bisa mengecek di dalam. BPAFK Surabaya memiliki 6 instalasi yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang berstandar internasional. Oke, untuk laboratorium pertama itu ada uji produk, di mana uji produk di sini akan memasarkan alat-alat yang belum pernah dipasarkan. Instalasi uji produk melayani uji produk alat kesehatan, audit cara pembuatan alat kesehatan, serta audit cara distribusi alat kesehatan yang baik. Selama magang di instalasi uji produk, saya melaksanakan beberapa uji produk pada alat kesehatan seperti siring pump, EKG, dan HEPA filter. BPAFK Surabaya memiliki beberapa fungsi seperti pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pelaksanaan uji produk alat kesehatan, kalibrasi alat ukur standar, pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi, inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, serta masih banyak lagi fungsi dari BPAFK Surabaya. Selanjutnya adalah instalasi proteksi radiasi dan uji kesesuaian, melayani uji kesesuaian pesawat Sinar X, pengujian kalibrasi pesawat Sinar X dan non-pesawat Sinar X, pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi, untuk ruang lingkup pesawat Sinar X yaitu radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, serta gigi. Untuk ruang lingkup non-pesawat Sinar X yaitu MRI, digital radiografi atau komputer radiografi. Selama melaksanakan magang di instalasi ini, saya mendapatkan beberapa tugas seperti mereview mengenai pengenalan fungsi alat-alat pengujian kalibrasi pesawat Sinar X dan non-pesawat Sinar X, serta mereview hasil pengujian kalibrasi pesawat Sinar X Siam pada salah satu rumah sakit di Jawa Timur. Instalasi yang ketiga adalah instalasi kalibrasi alat kesehatan. Pada instalasi ini melayani kalibrasi peralatan kesehatan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur atau bahan ukur sesuai standar nasional maupun internasional. Pada instalasi ini memiliki beberapa laboratorium seperti laboratorium volume dan flow, tekanan, kelistrikan, suhu, dan optik. Selama melaksanakan magang di instalasi ini, saya melakukan beberapa tugas seperti kalibrasi tensimeter digital di laboratorium tekanan, kalibrasi tensimeter analog di laboratorium tekanan, serta kalibrasi EKG di laboratorium kelistrikan.
Selanjutnya adalah instalasi kalibrasi alat ukur radiasi dan radioterapi. Pada instalasi ini melayani kalibrasi keluaran sumber radioterapi, kalibrasi alat ukur radiasi seperti surveimeter dan dosimeter saku, kalibrasi alat pemantauan dosis perorangan seperti TLD batch. Pada saat pelaksanaan magang di instalasi ini, saya mendapatkan beberapa tugas seperti kalibrasi dosimeter saku, kalibrasi surveimeter, kalibrasi linek di radioterapi, kalibrasi termoluminesen dosimeter atau TLD. Kalibrasi TLD kali ini menggunakan TLD HP10 atau TLD body. TLD ini akan menjadi acuan untuk pembacaan TLD konsumen selama 1 tahun. TLD ini kemudian akan disinari dengan sumber radiasi yaitu cesium-137 dengan dosis yang telah ditentukan, yaitu 0,1, 0,2, 0,5, 1, dan 20 milisievert. Sebelum penyinaran, menghitung waktu penyinaran terlebih dahulu dengan membagi dosis yang diminta dengan laju dosis. Setelah penyinaran selesai, jangan lupa untuk mencatat suhu, tekanan, dan kelembapan pada ruangan iradiator. Instalasi yang terakhir adalah instalasi pemantauan dosis perorangan atau instalasi PDP. Pada instalasi ini melayani analisis dosis perorangan termoluminesen dosimeter HP10 serta evaluasi TLD lensa mata. Pada instalasi ini memiliki fasilitas yaitu laboratorium termoluminesen dosimeter atau TLD batch. Selama melaksanakan magang di instalasi ini, saya mendapatkan beberapa tugas seperti pembacaan TLD dan pengoperasian TLD reader. TLD batch yang telah disinari di instalasi KAUR dengan dosis yang telah ditentukan selanjutnya akan dibaca di instalasi PDP untuk memastikan kesesuaian antara dosis yang diberikan dengan hasil pembacaan dari TLD reader. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilah TLD yang datang sesuai dengan grup, yaitu untuk grup yang pertama, Surabaya dan sekitarnya, serta gerbang Kartasusila, Gresik, Bangkalan, dan Lamongan. Untuk grup yang kedua yaitu se-Jawa Timur, untuk grup yang ketiga itu luar Jawa Timur seperti NTB, NTT, Bali, dan Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan dan Utara. Setelah pemilahan, TLD akan dilepas dari foldernya untuk memudahkan mencatat barcode. Kemudian, mencatat barcode, nama rumah sakit, jumlah TLD, periode penggunaan TLD. TLD yang telah didata tadi akan dipisahkan dari foldernya.
selanjutnya memutar tabung nitrogen untuk mengalirkan pada TLD reader. Nitrogen ini berfungsi untuk membantu pendinginan cepat atau membersihkan ruang pembacaan dari gas residu atau partikel. Kemudian menyalakan TLD reader dan komputer serta menunggu TLD reader pada suhu 9 derajat Celcius. TLD sangat sensitif terhadap panas. Jika suhu awal alat terlalu tinggi, sisa energi dalam kristal bisa terlepas serta secara tidak sengaja menghasilkan sinyal palsu yang mengganggu akurasi data dosis radiasi. Setelah menunjukkan suhu 9 derajat Celcius, TLD card akan dimasukkan ke dalam box serta ke dalam TLD reader. Kemudian akan dilakukan QC untuk pengecekan reader atau kalibrasi pada TLD reader, mulai dari pengecekan temperatur, high voltage, supply ground, dan masih banyak yang lainnya. TLD yang telah dibaca kemudian dipindahkan ke box sebelah untuk proses annealing atau pengosongan radiasi. TLD yang telah melewati proses pembacaan dan pengosongan kemudian akan dicek terlebih dahulu, yaitu pengecekan barcode yang ada di TLD card, holder, serta logbook. TLD yang sesuai akan dimasukkan ke holder dan dikirimkan kembali ke rumah sakit.
Itulah beberapa tugas yang saya lakukan selama melaksanakan magang di BPMK Surabaya. Semoga kedepannya pengalaman ini dapat menjadi bekal berharga bagi karir saya di masa depan, serta memberikan motivasi bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.